berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God Lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang boleh bersama-sama kembali dalam program Raise and God. Kita sangat bersyukur karena Bapa kita di surga adalah Bapa yang sangat mengerti keadaan kita, yang sangat memahami perasaan kita, dan menginginkan kita semua senantiasa ada dalam damai sejahtera-Nya, supaya kita boleh memancarkan keagungan, memancarkan kasih-Nya kepada orang-orang di sekitar kita. Saudara-saudara, kalau saat ini sedang mengalami berbagai pergumulan, beban berat, situasi yang sulit, jangan takut, jangan ragu. Mari kita datang kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus selalu mengatakan kepada kita, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Percaya ketika kita datang kepada Tuhan, kita tidak dikecewakan. Tuhan akan memberi kita kekuatan hati, kelegaan, dan jalan keluar yang terbaik. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur, anugerah-Mu menempatkan kami sebagai orang-orang yang berharga, orang-orang yang istimewa. Kami diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, sebuah kemuliaan hidup yang luar biasa. Dalam kasih karunia Tuhan seperti ini, saat ini kami menghampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kami membawa semua pergumulan kami, semua beban berat kami. Kami sangat percaya Engkau sanggup menolong kami, Engkau mau menolong kami. Ada sesuatu yang ajaib Tuhan akan kerjakan di dalam hadirat Tuhan. Kami juga ingin berikan korban syukur kepadamu melalui pujian penyembahan kami, karena Engkau layak menerima segala yang terbaik dalam hidup kami semuanya. Terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Yesus Tuhan. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Haleluya. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku.
katamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan penyembahan kami. Oh, kepadamu Yesus, biarlah kau berkenan. Oh, sebab hanya Engkau yang kami sembah, sebab hanya Engkau yang kami puji. Engkau Allah yang ajaib, kami mengagumimu. Engkau Allah yang dahsyat, yang berkuasa atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Segala pujian, segala hormat bagimu. Kami bersyukur memiliki Allah yang ajaib sepertimu. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Oh, Christ is enough for me. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. Saudara-saudara, dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan seringkali ada beberapa peristiwa yang kita alami itu menjadi sebuah pencobaan yang membuat kita ingin mundur dari Tuhan. Salah satunya adalah ketika kita kehilangan seseorang yang kita kasihi. Dalam keadaan duka cita, seringkali kita menjadi tawar hati dengan Tuhan. Kita menjadi ragu, bahkan marah dengan Tuhan. Kita ingin mundur dari Tuhan. Saat ini kita akan men-sharingkan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana hati Tuhan yang menginginkan orang-orang yang bersedih hati itu untuk terus bersemangat, bahkan akhirnya bisa bersuka cita dalam hadiratnya. Sebelum kita melihat kebenaran firman Tuhan ini, saya ingin ada yang berbagi. Pasti ada dong, kita pernah mengalami kesedihan. Ada seseorang yang kita kasihi meninggal dunia, dipanggil Tuhan. Atau mungkin saudara kita juga pernah mengalami hal yang seperti itu. Siapa yang mau bercerita? Silakan. Iya Pak, beberapa hari yang lalu adik saya yang nomor 2 tepat di bawah saya, mereka sudah berkeluarga beberapa tahun lalu. Lalu istrinya, adik ipar saya, melahirkan anak yang ketiga. Ya. Keluarga bersuka cita ya ketika anak ini lahir. Tapi ternyata lahirnya dia prematur, kurang bulan. Lalu janinnya juga beratnya kurang. Tapi anaknya lahir normal, gitu ya. Dan suster memutuskan
dia atau bayi ini dirawat di ICU karena prematur dan bayinya kurang bulan tadi ya Pak, dan juga beratnya kurang. Nah, selama 1 hari gitu ya, bayinya masih dikontrol sehat ya. Lalu tiba-tiba kami dengar, wah sudah dipanggil Tuhan. Dan ini peristiwa ini cukup menyedihkan ya bagi adik saya. Kalau yang cowok sih aman-aman ya, maksudnya dia nggak terlalu dan ia terpukul dan kayaknya kuat gitu. Nah yang sedih biasanya kan wanita ya Pak, ibu-ibu gitu ya, dia sangat-sangat merasa kehilangan bayinya. Nah saya cuma bisa menghibur, saya ingatkan dia, segala sesuatu yang Tuhan berikan bagi kalian dek, itu baik. Dan pasti ada rencana Tuhan di balik yang terjadi ini. Ya kita memang belum tahu apa itu yang menjadi rencana Tuhan. Tapi pastinya rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik, bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan masa depan yang penuh harapan. Saya cuma ingatkan dia bahwa firman Tuhan itulah yang menjadi sandaran dan kekuatan bagi mereka. Kalau kata-kata saya pasti terbatas gitu. Saya ingatkan, dek, justru di masa-masa sukar ini, masa-masa sulit ini, mari datang kembali kepada Tuhan, hampiri Tuhan, minta belas kasihan Tuhan supaya keluarga kalian dikuatkan oleh Tuhan melewati masa-masa sukar ini. Ya mohon doanya juga nanti Pak, biar mereka bisa melewatinya. Ya, kita pasti mengalami kesedihan, alami duka cita ketika orang yang kita kasihi itu dipanggil Tuhan. Apalagi kalau misalnya ini anak keberapa? Anak ketiga ya. Ya, semua anak pasti mendatangkan kesedihan ya. Apalagi kalau anak itu sangat ditunggu-tunggu sekali. Semakin kesedihannya semakin dalam. Semakin dekat secara emosional, ikatan batinnya itu semakin dekat. Ketika berpisah itu kan pasti menyedihkan. Itu membuat banyak orang akhirnya bisa sangat berduka cita. Dia bisa nangis berhari-hari bahkan berminggu-minggu. Itu kalau ingat langsung nangis, kalau ingat langsung nangis. Ayahnya pasti juga sedih. Mungkin cara mengungkapkan kesedihan laki-laki dan perempuan memang berbeda ya. Kalau perempuan menangis itu bagian dari hidup. Jadi kalau sedih sedikit ya sedih, bahkan bahagia pun menangis kan perempuan. Laki-laki kesedihannya mungkin tidak terlalu diperlihatkan, tetapi saya sangat yakin tetap sedih juga sebagai seorang ayah ya. Ya Pak, apakah mungkin Pak kemuliaan Tuhan itu akan dinyatakan saat kita mengalami duka cita Pak? Nah, ini pertanyaan banyak orang biasanya begitu ya. Apalagi kalau diingatkan kan misalnya mengucap syukur dalam segala hal. Bisa nggak kita bersyukur ketika orang yang kita kasihi meninggal dunia? Lalu ketika ada tadi yang sakit akhirnya meninggal, nggak sembuh. Di mana kita bisa melihat kemuliaan Tuhan bekerja? Ketika kita punya masalah juga misalnya, kalau nggak selesai-selesai, di mana kita bisa melihat kemuliaan Tuhan? Cuma masalahnya kan memang manusia menilai segala sesuatu hanya berdasarkan hasil yang bisa membuat dia suka, membuat dia senang. Sementara kemuliaan Tuhan dinyatakan tidak selalu harus sesuai dengan kesukaan kita. Tidak juga Tuhan wajib meminta persetujuan kita. Karena dia Tuhan, dia berdaulat atas segala sesuatu. Tetapi benar tadi yang dikatakan Rina bahwa ada sesuatu yang baik pasti. Walaupun itu sebuah misteri. Karena hidup ini memang banyak misteri ya. Jalan-jalan Tuhan pun kita juga banyak yang nggak paham. Kita baru tahu nanti kalau dalam perjalanan berikutnya. Kita tetap setia, kita ngerti. Oh ini maksud Tuhan. Dengan hal yang menyedihkan itu. Di Alkitab kita bisa melihat kisah bagaimana seorang ibu juga kehilangan anaknya. Kita akan membaca Lukas pasal yang ke-7 ayat 11 sampai 17. Di Alkitab kita diberi judul Yesus membangkitkan anak muda di Nain.
kita bisa lihat dari kisah itu bagaimana Tuhan ternyata bisa mengubah tangisan ibu tadi menjadi sukacita. Bahkan ada satu ayat yang sangat menarik, saya bacakan dulu ayat 13. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, maksudnya janda yang menangis itu, yang sedih karena anaknya itu meninggal dunia, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu berkata kepadanya, jangan menangis. Keinginan Tuhan apa? Jangan kamu menangis, jangan kamu sedih, jangan kamu berduka cita. Tuhan paham kita bisa bersedih ketika ada yang meninggalkan kita. Ketika kita kehilangan sesuatu, Tuhan sangat paham dengan hati kita, dengan perasaan kita. Tetapi Tuhan memahami kita. Dalam pemahaman Allah yang Maha Tahu itu, Dia berkata, jangan menangis. Artinya, jangan hanya fokus, jangan hanya larut dalam kesedihanmu terus-menerus, padahal hidupmu masih harus lanjut. Ada kemuliaan Tuhan yang Tuhan ingin nyatakan, tetapi kamu memang harus melewati duka cita ini terlebih dahulu. Sebuah perjalanan. Kita akan terus terperangkap dengan duka cita, dengan kesedihan dan tangisan air mata kalau kita juga terjebak dengan peristiwa yang menyedihkan tadi. Sementara hidup kita kan harus jalan terus. Kalau kita memenjarakan hidup kita pada peristiwa yang menyedihkan, pasti kita akan sedih terus. Kita akan menangis terus. Tetapi kalau kita melihat ada sisi-sisi yang Tuhan sebenarnya hadir dan bekerja di dalamnya, di mana Tuhan ingin menyatakan kemuliaan melalui peristiwa yang menyedihkan itu, kita tidak akan terpenjara di situ. Ada beberapa hal kita bisa lihat dari kisah ini. Yang pertama, Tuhan itu berbelas kasihan kepada orang yang berduka. Tadi kalau kita baca ayat 13 tadi kan, tergeraklah hati Yesus dengan belas kasihan. Yesus itu tidak hanya jadi penonton, tidak hanya jadi penilai, tidak juga hanya sekedar komentator yang memberi penilaian atas hidup manusia. Tetapi Dia memiliki belas kasihan. Dan kalau kita pelajari Alkitab, ditulis banyak sekali kisah ketika Yesus ketemu dengan orang yang berduka cita, hati Yesus tergerak dengan belas kasihan. Ketika Yesus ketemu orang yang berdosa, hati Yesus tergerak dengan belas kasihan. Ketika Yesus melihat orang-orang yang lelah, yang letih, lesu, yang sakit, yang kehilangan pengharapan, Yesus tergerak dengan belas kasihan. Melihat perilaku berdosa, melihat orang-orang yang berdosa, Yesus menghampiri, tergeraklah dengan belas kasihan. Dan ketika Yesus berbelas kasihan kepada seseorang, biasanya akan dilanjutkan dengan tindakan selanjutnya yang akan mengubah kehidupan orang itu. Di sini Yesus tergerak dengan belas kasihan dan minta kepada ibu yang kehilangan anaknya tadi, jangan menangis. Berarti kalau kita ingin melihat kemuliaan Tuhan, jangan sedih berkepanjangan. Jangan membiarkan kesedihanmu terus menyiksa batinmu. Tuhan ingin kita enggak sedih, mengakhiri kesedihan kita. Kira-kira siapa yang menghentikan kesedihan kita? Kan kita dulu memutuskan mau terus sedih atau enggak kan? Jangankan kehilangan seseorang, kehilangan barang aja kadang-kadang kita sedih juga kan? Ada yang pernah kehilangan handphone? Ya, apalagi handphone itu hadiah dari seseorang yang sangat istimewa. Ketika handphone itu hilang, kita sedih. Kesedihannya semakin double kalau yang memberi itu orang yang istimewa. Kesedihannya juga semakin kuat kalau handphone itu hasil nabung lama atau beli kemudian nyicil, begitu cicilan habis langsung hilang. Tambah sedih lagi gitu ya. Tetapi kan kita yang memutuskan mau terus sedih dan lalu nuduh banyak orang, atau kita akhirnya ya udah relakan saja. Kan kita dulu yang memutuskan, baru proses akhirnya
kita tidak sedih lagi gitu, yang ada di hati kita, yang kita rasakan mulai berkurang, dan mulai akhirnya sembuh. Dimulai dari sikap kita. Nah, kenapa kita nggak perlu sedih? Jangan menangis terus-menerus, walaupun mengalami kesedihan dalam hidupmu. Karena Tuhan itu berbelas kasihan kepada kita. Karena Tuhan mengerti betul perasaan kita. Karena Tuhan peduli dengan gejolak hati kita. Mungkin orang lain tidak peduli atau tidak memahami perasaanmu, tetapi Tuhan yang kita sembah itu sangat tahu betul bagaimana perasaanmu. Ada pribadi yang mengerti dirimu. Bukankah itu yang seringkali membuat orang akhirnya bisa mengatasi perasaan duka citanya kan? Karena ada seseorang yang hadir mengerti apa yang terjadi dengan diriku, mengerti perasaanku. Tidak perlu nasihat panjang-panjang, tidak perlu khotbah panjang-panjang, tetapi ada orang yang hadir mengerti apa yang kita rasakan. Itu cukup menghibur orang-orang yang sedang bersedih hati. Bapak Ibu Saudara yang saat ini sedang mengalami duka cita, mengalami kesedihan yang mendalam. Ada seseorang yang saudara kasihi dipanggil Tuhan. Atau mungkin ada peristiwa-peristiwa tertentu yang akhirnya membuat saudara menjadi sedih hati. Jangan terus-menerus menangis. Jangan terus-menerus bersedih hati. Tuhan hadir berbelas kasihan terhadap hidupmu. Tidak hanya memberi penghiburan, tetapi pasti akan memberi pertolongan. Akan lakukan sesuatu supaya saudara akhirnya justru menemukan sisi baik dari kesedihanmu. Kita lihat ayat berikutnya. Ayat 14. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Ayat 15. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Ini sebuah kebenaran yang luar biasa bahwa Tuhan punya kuasa yang tidak terbatas untuk menolong kita, untuk mengubah situasi yang kita alami. Di sini dikisahkan bahwa Yesus membangkitkan anak muda yang sudah mati tadi. Tuhan hanya berkata, bangunlah, maka dia bangun. Artinya, Tuhan itu punya kuasa untuk bisa melakukan segala perkara. Kalau yang mati saja bisa dibangkitkan, berarti yang sakit bisa disembuhkan. Kalau ternyata yang sakit atau bahkan yang tidak sakit akhirnya meninggal dunia dan tidak bangkit, pasti bukan karena Tuhan nggak mampu. Tuhan dalam kedaulatannya mengizinkan itu terjadi. Untuk apa? Sesuatu yang baik yang kita tidak tahu, tetapi yang jelas itu akan menyatakan kemuliaan Tuhan di dalam hidup kita. Bukankah ini sebuah penghiburan? Kuasa Tuhan tidak terbatas. Jadi kalau belum sembuh, bukan berarti Tuhan tidak mampu menyembuhkan. Tidak ada kata terlambat bagi Tuhan. Jangan hanya fokus pada keadaannya yang membuat sakit, keadaannya yang membuat sedih. Tetapi kenapa kita tidak mulai berdoa, Tuhan berikan aku untuk bisa melihat kemuliaan-Mu di balik sakit penyakit ini, di balik peristiwa menyedihkan ini. Biarlah aku bisa melihat sebenarnya Tuhan juga tetap bekerja. Tuhan tetap menyatakan kuasa-Mu, walaupun mungkin tidak seperti yang aku harapkan. Saya punya sahabat yang istrinya meninggal. Dia sangat percaya ada mujizat Tuhan. Ternyata tidak sembuh dan meninggal. Dia sempat protes dengan Tuhan. Kenapa Tuhan tidak menyembuhkan? Padahal saya sangat percaya Tuhan bisa melakukan mujizat. Ya betul, Tuhan bisa melakukan mujizat. Tetapi apakah Tuhan menginginkan dia terus melakukan mujizat untuk menyembuhkan? Pertanyaan ini kan yang mestinya kita renungkan.
Yang Tuhan itu kan Tuhan Yesus, bukan kita. Kemauan kita, keinginan kita, itu tidak selalu wajib dipenuhi oleh Tuhan Yesus. Kita yang harus tunduk pada kedaulatannya, karena Dia Tuhan kita. Jangan dibalik, sepertinya Tuhan hamba kita, kita yang Tuhan. Sehingga apapun keinginan kita, Tuhan wajib untuk penuhi. Itu yang membuat kesedihan berlarut-larut, kemudian bertambah dengan kemarahan. Kalau sudah seperti itu, bisa tinggalkan Tuhan. Tidak, kuasa Tuhan tidak terbatas. Jadi, jangan larut dengan kesedihanmu. Pasti ada hal-hal yang mungkin dalam kesedihan kita tidak bisa melihat atau belum melihat bahwa sebenarnya kuasa Tuhan sudah dilakukan. Walaupun tidak seperti yang kita harapkan. Dan nanti setelah itu semakin jelas itu biasanya. Dan yang ketiga, kalau itu terjadi, nama Tuhanlah yang akhirnya dimuliakan. Ayat 16 dan 17, semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Jadi ketika Tuhan menyatakan kehadirannya, Tuhan bekerja dalam kedaulatannya. Tujuannya apa? Nama Yesus Kristus Tuhan kita tersiar. Banyak orang mengenal Dia. Namanya dimuliakan. Kesedihan berlarut-larut karena fokusnya pada perasaan kita. Bukan kehendak Tuhan di balik peristiwa yang menyedihkan itu. Kalau fokusnya pada kehendak Tuhan, pada rencana Tuhan, pada tujuan ilahi, maka kita akan mudah bangkit dari kesedihan kita. Dan akhirnya kita justru ambil sikap yang sangat baik, sangat positif sekali. Dalam peristiwa-peristiwa kesedihan justru membuat banyak orang akhirnya menjadi berkat semakin besar dalam hidup banyak orang. Apa yang paling membuat orang bisa terhibur dengan kita? Kalau kita cerita pengalaman yang sama dengan, yang setidaknya mirip dengan dia. Apa yang menghibur anak-anak yatim? Saya diberi bekal Tuhan untuk bisa menghibur mereka karena saya anak yatim. Saya akan cerita dari hati saya, bukan sekedar teori. Akhirnya pengalaman menyedihkan itu menjadi kesempatan, menjadi sebuah latihan supaya melalui hidup kita, kita bisa menyatakan kemuliaan Tuhan dan menghibur orang lain. Kalau kita fokus mulai apa yang bisa aku lakukan untuk kebahagiaan orang-orang di sekitarku, pasti kesedihan kita akan cepat sirna. Yang ada adalah semangat hidup untuk jadi berkat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sesedih apapun, peristiwa menyedihkan apapun yang saudara alami, jangan menangis. Jangan sedih hati berlarut-larut. Tuhan ingin kesedihan ini justru mendatangkan kemuliaan dalam hidupnya. Dan Tuhan ingin mengubah hatimu dipenuhi dengan sukacitanya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau memiliki belas kasihan yang tidak terbatas, termasuk kepada orang-orang yang sedang sedih hati. Engkau berbelas kasihan. Saat ini Engkau melihat anak-anak-Mu yang sedang mengalami kesedihan. Mungkin ada orang tuanya yang meninggal dunia, ada anaknya yang meninggal dunia, ada saudara atau sahabatnya yang meninggal dunia. Hati mereka masih sedih sampai saat ini. Mereka masih berduka cita sampai saat ini. Tetapi biarlah ketika mereka mendengar firman Tuhan, ketika mereka saat ini mendengar perkataan Yesus, jangan menangis. Itu menjamah hati mereka, menghibur hati mereka, menyembuhkan hati mereka. Mereka sanggup untuk melewati duka citanya. Bukan lagi dengan kesedihan, tetapi dengan penyerahan diri yang semakin dalam kepadamu. Dan Tuhan perlihatkan kuasa-Mu, Tuhan perlihatkan jalan-jalan-Mu, Tuhan perlihatkan kesempatan-kesempatan indah yang ada di balik peristiwa-peristiwa menyedihkan itu. Di mana kuasa-Mu, di mana kemuliaan-Mu
Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan anak-anak-Mu yang saat ini sedang berduka cita. Terima kasih Bapa di surga. Belas kasihan-Mu juga mengalir kepada saudara-saudara yang sedang terbaring sakit saat ini. Nyatakan kuasa-Mu Bapa, nyatakan kuasa-Mu yang tidak terbatas. Dalam kedaulatan-Mu, dalam otoritas-Mu, Tuhan sembuhkan saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan juga berbelas kasihan kepada orang-orang yang sendirian, yang kesepian, yang terbuang, yang disia-siakan oleh orang tuanya. Bapa di surga, nyatakan belas kasihan-Mu kepada mereka. Tuhan, nyatakan bahwa mereka berharga di mata-Mu. Mereka orang yang istimewa. Mereka bisa merasakan betul Tuhan mengasihi dan hadir dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu mulai setiap peristiwa-peristiwa yang kelihatannya buruk, kelihatan menyedihkan, yang dialami anak-anak-Mu Tuhan. Kerjakan apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup kami semua. Kami sangat percaya sesuatu yang baik, sesuatu yang mulia, sesuatu yang memancarkan keagungan-Mu, itu yang akan kami alami Bapa di surga. Terima kasih Bapa. Tuhan memberkati kota kami, Tuhan memberkati gereja kami, Tuhan memberkati para pemimpin bangsa kami, Tuhan memberkati para pemimpin rohani kami, supaya dalam segala sesuatu yang mereka alami, mereka tetap kuat, mereka tetap tabah, mengerjakan tanggung jawabnya, mengerjakan apa yang seharusnya mereka kerjakan. Melalui tanggung jawabnya, itu mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang dipimpinnya. Terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, tetap percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan-Mu walaupun peristiwanya sangat menyedihkan sekali. Tuhan berbelas kasihan kepadamu. Kalau saudara memiliki pergumulan-pergumulan dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam hubunganmu dengan orang lain, pergumulan apapun saudara membutuhkan dukungan doa, silahkan untuk menghubungi nomor telepon yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Kerinduan kami, anugerah Tuhan memberi jawaban yang terbaik dalam pergumulanmu. Kalau saudara ingin memberikan komentar, silahkan menuliskannya di ruang komentar di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. I have decided to follow Jesus, no turning back.